Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Mauliza. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Sabang. Baiklah, hari ini saya akan melakukan praktik coaching, di mana di sini saya berperan sebagai observer dan rekan saya Ibu Eli Sri Lestari sebagai coach dan rekan saya sebelah kiri satu lagi Bu Ina Nereli sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Eli. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bu Eli, nah hari ini kan Bu Eli sama rekan Bu Eli akan mempraktikkan praktek coaching nih. Iya. Ya Bu Eli di sini saya perlu ingatkan, saya ini sebagai observer Bu Eli. Jadi yang perlu saya mungkin ingatkan kembali, di mana ketika Bu Eli nanti melakukan praktek coaching, perhatikan kembali alur cerita kita. Di mana di sini kita akan mengarah ke tujuan. Jadi pertanyaannya yang mengarah ke tujuan kepada si coachingnya. Yang kedua yaitu pertanyaan yang mengarah ke identifikasi masalah si coaching. Kemudian yang ketiga rencana aksi si coaching nih atas masalah dia nanti gimana. Kemudian yang terakhir tanggung jawab nih terhadap masalah dia, rencana dia ke depan, ya seperti itu. Kemudian juga saya perlu mengingatkan kembali nih Bu Eli bahwa prinsip coaching itu yaitu mengidentifikasi itu sebagai teman kita. Jadi mitra ya, sebagai mitra. Kemudian juga saya perlu menekankan juga ketika kita melakukan coaching ini, kompetensi inti coaching juga perlu kita ingat kembali. Ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau riset ya, hadir penuh mendengarkan masalah dia. Yang kedua kita mendengarkan aktif, kita itu boleh tunjukkan dengan mimik muka kita bagaimana nantinya ya. Kemudian kita juga harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir itu mendengarkan dengan rasa. Di mana mendengarkan dengan rasa ini kita receive nih apa yang dia bilang, kita terima. Kemudian yang kedua itu kita menanyakan ya. Dan yang ketiga berarti kita mengambil kesimpulan nih tentang masalah dia itu bagaimana, sehingga kita bisa ulang mungkin di pernyataan kita. Kemudian yang terakhir itu kita mengapresiasikan langkah dia, rencana dia ke depan. Baik Bu Eli, mungkin seperti itu saja. Selamat melakukan coaching dengan rekan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eli. Salam Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah baik. Mana dengan Bu Ina? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada sedikit Bu yang ada dalam hati saya Bu. Ada permasalahan apa Bu Ina? Saya Bu, gini, saya mau curhat sama Ibu tentang permasalahan di sekolah saya Bu. Apa boleh Bu saya bercerita? Boleh, ini lagi juga ada waktu kosong, boleh. Silakan Bu Ina. Di sini kan Bu, anak murid saya setelah jam istirahat selalu membuang sampahnya itu di dalam kelas dan ditaruhnya itu di laci Bu. Jadi kan, jadi tidak baik kan Bu, tidak sehat untuk kesehatan mereka. Terus di saat kita masuk ke dalam kelas itu sampah berserakan, jadinya kan tidak nyaman untuk kita belajar. Berarti, kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini apa yang kita harapkan? Di sini kan Bu, saya berharap anak-anak saya itu dapat mengerti dan membiasakan dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena itu dapat berbahaya juga untuk diri mereka, baik untuk kesehatan maupun juga kan untuk lingkungan Bu. Nah, oke baik. Nah, sebelumnya Bu Ina, kira-kira yang harapan Bu Ina ke depannya siswa peduli atau tanggung jawab dengan sampahnya itu seperti apa? Di sini Bu, saya berharap anak-anak saya dapat membuang sampah dan dapat mengetahui bagaimana bahaya sampah itu terhadap mereka. Dan di sini juga saya menginginkan anak-anak murid saya itu jangan habis makan, jadi mereka membuang sampah itu di tempat mereka duduk, di kantin, di kelas, walaupun itu hanya sampah kertas Bu, kertas mereka habis mereka nulis seperti itu. Berarti selama ini yang menjadi permasalahan Ibu Ina. Nah, dengan kondisi siswa yang masih belum bertanggung jawab dengan sampahnya, kira-kira untuk siswa tersebut kita kasih skala berapa Bu? Untuk kepedulian mereka terhadap sampah itu saya ingin memberikan nilai mungkin 5 ya Bu. Dari 1 sampai 10 hanya 5 kepedulian mereka terhadap sampah tersebut. Berarti makna 5 itu kondisi siswa tersebut
memahami tentang bahayanya sampah terhadap mereka sendiri dan bahayanya sampah terhadap lingkungan mereka dan terhadap kesehatan mereka juga sebenarnya kan Bu. Ya, berarti siswa tersebut intinya ada poin yang bisa kita ambil, tetapi mereka melakukan tanggung jawab dengan sampahnya itu masih tergolong rendah. Seperti itu Bu Ina? Iya Nah, benar Bu. oke. Kira-kira menurut Bu Ina nih, penyebab siswa masih berperilaku seperti itu, penyebabnya itu apa? Mereka tidak mengetahui ya Bu. Mungkin mereka juga tidak tahu, tidak mengerti dan kebiasaan-kebiasaan mereka itu selalu mereka ulangi. Jadi kurangnya kepedulian mereka terhadap sampah seperti itu. Tapi misalnya mereka mengetahui tentang bahayanya sampah untuk kesehatan mereka dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Jika mereka mengetahui materi-materi tersebut, mungkin mereka dapat membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Bisa jadi seperti Bu Ina katakan, belum maksimalnya pemahaman di anak tersebut sehingga dia masih berperilaku seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, ada nggak upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Ina sendiri atau sekolah untuk menangani masalah yang terhadap siswa yang memang belum bertanggung jawab dengan sampah? Di sini Bu, kami sudah mengusahakannya. Setiap hari Senin, kami selalu menasihati siswa-siswa kami untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di halaman sekolah, dan setelah mereka jajan di kantin dan buanglah sampah pada tempatnya. Disinilah peran-peran kami sudah kami lakukan selaku kami guru, kepala sekolah dan teman-teman sejawat saya lainnya. Berarti pengarahan sudah dicoba untuk siswa tersebut, terus dengan menyediakan tempat sampah itu juga sudah ada, tapi siswa tersebut masih ada yang memang belum seperti yang kita harapkan. Nah, kira-kira rencana kita ke depan itu seperti apa? Di sini kan Bu, rencana saya kami akan membuat sebuah perjanjian dengan instansi terkait yaitu DLHK Bu, Dinas Lingkungan Hidup. Di sini kami ingin mereka dapat mengisi materi-materi tentang bahayanya sampah dan bagaimana itu sampah itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan masih banyak akibat-akibat sampah yang ditimbulkan. Dan kemudian kami ingin mereka memberi materi Bu terhadap anak-anak kami di sekolah nantinya. Nah, seperti upaya yang akan kita lakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak DLHK untuk memberikan materi dan sosialisasi yang mendalam untuk siswa tersebut. Nah, kira-kira nanti dukungan siapa saja yang kita butuhkan dalam hal tersebut? Di sini Bu, dukungan yang kami butuhkan yaitu yang pertama dari kepala sekolah dan mungkin jika bisa kami juga membutuhkan dari DLHK tersebut membuat MOU dari Dinas Lingkungan Hidup dan jika bisa juga instansi terkait juga dapat kami bekerja sama dengan orang tua murid agar dapat mendorongnya terciptanya lingkungan yang sehat untuk sekolah kami. Oke, berarti selain dengan DLHK juga sekolah atau kami sendiri juga berencana dengan saling kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua siswa. Nah, itu rencana yang kita lakukan dan dukungan yang Ina peroleh dari sekolah dan pihak luar seperti DLHK yang pastinya ini harus Ibu Ina terapkan seperti apa, berkelanjutan atau seperti apa, itu menurut Ibu Ina seperti apa yang sebaiknya. Di sini kan Bu, kebetulan saya juga koordinator P5. Keren. Itu untuk kelas 4 ya Bu. Di sini mungkin nantinya saya sendiri akan bertanggung jawab sebagai guru P5 akan berkoordinasi dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, TU dan rekan-rekan sejawat lainnya. Di sini kami akan membuat beberapa mungkin Bu membuat proyek yaitu berupa lestari bumiku. Rencana di sini kami akan membuat proyek
proyek itu, dan nanti akan menggunakan hasil-hasil dari bahan-bahan plastik yang mempergunakannya dan mengolah tersebut. Seperti itu Bu. Nah, berarti di sini bisa saya simpulkan di sekolah Bu Ina masih ada siswa yang belum bertanggung jawab dengan sampahnya, sementara upaya dari sekolah dan Bu Ina sendiri dan guru lain itu sudah berupaya tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga punya rencana kedepannya seperti apa yang bisa lakukan dari pihak sekolah. Itu salah satunya dengan bekerjasama dengan pihak DLHK untuk memberikan sosialisasi materi yang mendalam untuk pemahaman siswa tersebut, dan selain itu juga rencananya itu akan diinputkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu tercapai dan bisa dilakukan dengan konsisten. Seperti itu Bu Ina yang bisa saya simpulkan. Iya, benar Bu. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Bu Ina bicarakan? Alhamdulillah, kayaknya saya sudah enak ya Bu ya setelah ngobrol dengan Ibu. Ya. Dan terima kasih Bu atas bimbingan Ibu yang sudah dapat menemukan solusi dan memberikan dan ingin mendengarkan permasalahan saya yang selama ini mungkin saya alami. Saya ucapkan terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Ya, berarti di sana Bu Ina sudah memikirkan upaya apa lagi yang harus dilakukan supaya ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik Bu Ina, saya tunggu kabarnya, informasi kelanjutannya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu saya tunggu. Itu juga satu kebanggaan bagi saya, berarti Bu Ina masih mempercayakan saya sebagai coach untuk kita bekerja sama, sementara solusi itu juga sudah ada di Bu Ina sendiri dengan rencana yang Bu Ina lakukan. Baik Bu Ina, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan, sampai jumpa untuk kegiatan selanjutnya. Baik Bu Eli, jumpa kembali ya kita ya. Bu Eli gimana nih perasaannya? Alhamdulillah Bu, lega perasaan saya karena saya di sana berusaha untuk menggali informasi dari coach itu sendiri dengan permasalahan yang dihadapi sampai dengan solusi yang ditentukan. Alhamdulillah tercover. Nah, terus mungkin di sini perasaan saya mungkin di sini saya lebih banyak lagi berlatih untuk poin di pertanyaan yang berbobot. Itu saja yang saya rasakan Ibu. Ya Bu Eli, tadi pun saya sebagai pengamat dapat juga ya informasi yang Ibu dapatkan tadi, seperti pertanyaan-pertanyaan yang mengharapkan kalau kita itu sudah dapat sekali itu tadi bisa jelasin secara tidak langsung nih tujuan dari percakapan Ibu dengan rekan coach Ibu tadi. Nah kemudian saya juga bisa melihat ya prinsip kemitraan Ibu antara coach dengan coach itu juga dapat tadi, itu bisa saya lihat dari gerakan dan wajah Ibu ketika menanggapi dan mengapresiasi ya hasil permasalahan si coach ini. Baik Bu Eli, mungkin hanya itu ya yang dapat saya bahas. Ada harapan Bu? Ya, ke depannya bagaimana? Iya Bu, harapan saya ke depannya itu seperti saya katakan tadi, terus berlatih di poin untuk pengembangan kompetensi coaching itu sendiri, seperti itu. Ya, mungkin Bu Eli ya, kapan-kapan nanti kita akan berjumpa kembali ya. Mungkin Bu Eli, waktuku sudah zuhur, mungkin sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih waktunya Bu Eli. Iya, sama-sama Bu, udah mendampingi